Sekalipun di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Pitahun terus mensiasati dan melakukan berbagai upaya guna mendorong implementasi pelayanan pembangunan bagi masyarakat. Dan Musrembang Cam atau pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan secara virtual tahun 2021 menjadi warna baru di era kepemimpinan Bupati Pitahun. Selain efektif dan terjadwal, musrembang ini juga mampu mengirit anggaran hingga 2 miliar rupiah. Usai membuka secara resmi pelaksanaan musrembang Cam se-Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dibagi dalam 5 zona, Rabu 10 Februari 2021 lalu, Bupati Pitahun kepada Kabar Limorai menjelaskan, sekalipun di masa pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pelaksanaan pelayanan pembangunan bagi masyarakat harus terus berjalan. Musrembang ini, kata Bupati Pitahun, sangat efektif karena berjalan sesuai jadwal. Dari 5 zona yang ada, seluruh program yang diusulkan tercover dalam sistem aplikasi. Bahkan nilai tambahnya adalah musrembang hanya menyedot anggaran 10 juta rupiah dari sebelumnya hampir 2-3 miliar rupiah, sehingga terjadi penghematan anggaran yang luar biasa. Menurut Bupati Pitahun, pelaksanaan musrembang yang digelar secara paralel di 32 kecamatan dan 267 desa kelurahan menjadi yang pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukan itu saja, Bupati Pitahun mengaku Pemda TTS juga telah diaudit oleh BPK yang secara otomatis laporan keuangan tahun 2020 juga sudah berjalan. Selain itu, proses tender sudah berjalan, bahkan ada beberapa paket yang sudah berkontrak. Sebelumnya, Bupati Pitahun dalam sambutan pembukaan musrembang Cam secara virtual menegaskan bahwa tahun 2022 adalah tahun ketiga tahap pencapaian visi dan misi Kabupaten Timor Tengah Selatan. Karena itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bupati Pitahun juga meminta para peserta mengedepankan skala prioritas program dan kegiatan dengan mengacu pada agenda pembangunan daerah, sekaligus mencermati perkembangan ekonomi nasional, utamanya terkait upaya efisiensi. Di samping itu, mengingat saat ini daerah dalam kondisi pandemi COVID-19, maka perencanaan program dan kegiatan harus memperhatikan dan memprioritaskan pada pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19 dengan lebih mengutamakan program kegiatan yang bersifat partisipatif untuk dapat menopang ekonomi keluarga, pengentasan kemiskinan, dan stunting. Berikutnya, penanganan masalah kebencanaan berupa antisipasi bencana, mitigasi bencana, maupun penanganan pasca bencana perlu diprogramkan dan direncanakan secara matang. Dengan pandemi COVID ini kan pertama kita berangkat dari 3M, yaitu mencuci, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, dari 3M ini, dengan kondisi ini berarti tidak ada masuk di dalam 3M ini. Masker kita harus pakai, jaga jarak dan harus cuci tangan. Nah, dari kondisi ini dengan pandemi ini dan juga pemberlakuan PPKM di Kabupaten Timor Tengah Selatan, tetapi pilihan kemasyarakatan tidak boleh terganggu. Nah, karena pilihan tidak terganggu, saya bilang teman-teman, coba kita virtual. Ternyata setelah didiskusikan sana sini, berhubungan dengan Telkomsel, berhubungan dengan Dinas Kominfo, akhirnya jalan. Nah, jalan sehingga kami sudah laksanakan kegiatan ini. Dari kegiatan ini positifnya banyak. Pertama, hampir semua zona itu semua SKPD tergabung di dalamnya. Dan pimpinan dan anggota DPRD juga proaktif. Saya sudah cek dari 5 zona ini dari pagi, semua hadir. Jadi ada hari sini saya hadir, saya juga bergabung di situ. Ada usul syarat, saya juga masuk memberikan pemahaman. Ada yang usul syarat, mereka minta langsung tanggapan dari saya langsung tanggapan. Itu positif yang lain. Positif yang lainnya bahwa kita penghematan anggaran yang luar biasa. Ini miliaran rupiah
karena setiap tahun itu kita bisa 2 sampai 3 miliar dana perjalanan, dana konsumsi, dan yang tidak kalah pentingnya juga dana untuk ini transportasi. Karena rata-rata di TTS ini kan kita yang kecamatan harus pakai mobil double garden. Itu juga harga kosnya naik ini. Nah, mobil yang tidak double garden berarti dia harus ada biaya sewa. Nah, kosnya naik. Dan hampir juga kita meninggalkan kerja. Tapi kalau seperti ini kan kerja yang lain bisa terakomodir. Karena kita berhadir bicara, itu bergeser lagi ke zona lain. Tapi ada acara-acara yang tidak terlewat. Contoh seperti kemarin. Kemarin itu saya hadir ada berapa acara. Acara virtual di Polres, mengenai acara yang dilaksanakan oleh Polres. Setelah itu saya bergeser gabung di sini. Dan sore ada rapat lagi, ada rapat virtual. Nah, ini 3 acara yang saya hadiri yang tidak kalah pentingnya. Ada yang saya harus tanda tangan di situ secara virtual. Dan hari ini juga sama. Tadi pagi saya acara di Polres. Setelah itu saya bergabung di rapat virtual ini. Dan ini saya lihat efektif dan cukup berjalan dengan baik dan proaktif dari semua pimpinan SKPD. Tidak ada yang absen karena saya harus cek. Nah, saya cek inilah kayak teman-teman juga proaktif. Dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, ini langkah maju yang baik. Saya harap ke depan kita bisa lebih baik dan dari kondisi ini. Tetapi dari virtual ini kemarin memang ada yang dia hadir di situ, dia punya videonya hidup, orang yang sana ada. Ada yang videonya hidup, padahal dia tidak dapat giliran untuk berbicara. Nah, saya sudah berjalan 2 hari ini, sudah bagus. Sedangkan kami lingkungan pemerintah sudah bagus dari karena kami sudah beberapa kali sudah rapat virtual baik nasional, regional, dan juga intern kami. Intern kami sudah rapat beberapa kali, saya lihat efektif. Memang kita dari rumah tapi kerja juga jalan. Dan saya lihat ini hasil yang cukup optimal. Dan ini karena kami coba informasi bahwa pertama di NTT, kita virtual pertama di NTT, dan dilaksanakan serentak di 32 kecamatan. 32 kecamatan, 278 kelurahan dan desa. Semua bergabung di dalam. Jadi di 5 zona ini. 5 zona ini. Jadi contoh seperti sekarang ini di zona 4 ini ada 62 partisipan. Sedangkan di sebelah untuk zona 2 59 partisipan. Jadi dia rata-rata 60 kali 5 berarti 300 partisipannya. Desa tambah dengan pimpinan SKPD, pimpinan dewan. Jadi masuk ini. Jadi malah lebih efektif dan efisien. Penghematan yang luar biasa. Untuk tidak sampai 1% biar dikeluarkan untuk kegiatan ini. Biasanya contoh misalnya 3 miliar. 3 miliar ini tidak ada 10 M. Tidak ada 10 juta. Tidak ada 10 juta rupiah ini. Jadi cukup efektif dan efisien. Kita akan tingkatkan ini ke depan karena walaupun pandemi, tapi teman-teman saya dorong dan ternyata bisa. Saya ternyata cukup memberikan ini yang baik. Jadi kalau 10 juta bagi 3 miliar, ya ini jauh sekali Pak Polsek. Ini kalau kali 0,3%, hanya 0,3%. Kalau uang yang kita keluarkan 3 miliar. Tapi bisa lebih itu, belum termasuk dewan. Pokoknya semua, kalau iuran 3M. Nah, kalau 3M kita hanya kasih keluar 10 juta. Dengan kondisi sekarang kita penghematan yang luar biasa. Yang luar biasa, yang cukup besar untuk daerah dan sungguh cukup berarti untuk daerah ini. Nah, dengan ini juga contoh yang lain yang sudah berjalan, teman-teman, laporan keuangan jalan. Laporan keuangan kami sudah diaudit oleh BPK, sudah jalan, dan juga yang jalan DPA jalan. DPA juga jalan untuk pencairan dana dan proses tender. Proses tender kami, ya mungkin kami pertama di NTT yang sudah proses tender sudah kontrak. Kami sudah berapa ini paket proyek yang sudah kami kontrakkan. Nah, ini yang saya bilang luar biasa yang kita hasilkan. Dan dari yang saya lihat ini baik DPR, pimpinan SKPD menyambut positif ini. Di kantor atau di rumah mereka bisa berpartisipasi dan program ini bisa jalan. Dan ini karena program nasional yang harus jalan ya kami pertama dan mungkin coba dicek di teman-teman, mungkin kita pertama di NTT atau bisa saja
pertama di Indonesia mungkin yang sudah jalan yang ini 32 kecamatan jalan serentak paralel ini. Serentak sekaligus. Artinya bahwa dengan kegiatan ini juga selain ada dampak positif di bidang penghematan anggaran, juga ada pemanfaatan IT Iya. dan peningkatan sumber daya Manusia ya. manusia di tingkat kecamatan soal penguasaan IT. Itu sampai di tingkat desa. Ini kan sampai desa-desa juga banyak yang bergabung. Jadi kemajuan yang luar biasa, dari yang daerah yang tidak dijangkau juga kami pasang di sana dan dijangkau dan semua ikut ini, semua kecamatan. Jadi penghematan mungkin tidak ada 10 miliar, 10 juta. Kemarin teman-teman saya 3 juta lebih, tambah yang anak naik turun dan setting di tiap kecamatan, ya mungkin 10 juta paling mahal sudah. Nah acara besar yang sudah jalan yang tiap tahun kita keluar miliar rupiah, ya sedikit 3 miliar itu kira kurang lebih itu. Bapak, apakah pola seperti ini nanti akan dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang? Ini baik, saya akan pertahankan. Kepemimpinan saya akan pertahankan. Jadi rapat yang kemarin kami sudah coba dengan para camat jalan, pimpinan SKPD jalan. Nanti yang rapat berikut, nanti saya camat dengan dengan kapus. Jadi dengan kapus saya dengan para guru. Jadi semua organ di semua kecamatan saya dari sini saya kendalikan. Dan ini efektif, cukup bagus, efektif. Ini satu terobosan yang bagus sekali dari pemerintah daerah. Ya karena ya inovasi lah, masalah inovasi. Sekretaris Bapeda Johannes Benu dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan di sektor ke-PU-an, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan sejumlah sektor lainnya. Adalah mewujudkan pemerintahan yang baik untuk peningkatan pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan manusia, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadi fokus, yang pertama untuk bidang infrastruktur, yakni bantuan rumah layak huni, penyediaan sarana prasarana air bersih, infrastruktur jalan terutama pada ruas jalan strategis yang menuju pusat-pusat produksi dan lokasi sarana pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Pembuatan master plan peternakan untuk peningkatan populasi ternak, terutama ternak unggas untuk percepatan penanganan stunting. Peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin melalui pola taskin pemandu. Untuk bidang kesehatan yang menjadi prioritas penanganan yaitu yang pertama percepatan aksi konvergensi penanggulangan stunting, yang kedua penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, yang ketiga penyediaan prasarana dan sarana kesehatan baik pembangunan rumah sakit dan puskesmas, yang keempat peningkatan pelayanan kesehatan, 5 program keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Polcelere, Kabar Limurai mewartakan.